Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas saya, yaitu tentang promosi dan e-payment. Untuk promosi sendiri, promosi ini adalah salah satu faktor yang diperlukan bagi keberhasilan bagi suatu perusahaan atau organisasi. Maka promosi merupakan juga salah satu senjata ampuh nih bagi perusahaan dalam mengembangkan dan mempertahankan usahanya. Tanpa adanya promosi, usaha itu nggak akan jalan dan nggak akan dikenal oleh masyarakat. Untuk pengertian promosi sendiri, promosi merupakan salah satu dari bauran pemasaran atau marketing mix. Untuk marketing mix ini kita biasa disebut dengan 4P. Ada product, place, price, sama promotion. Jadi bisnis untuk pemasaran produknya ini baik jasa maupun produk ya. Promosi juga merupakan salah satu cara nih untuk meningkatkan penjualan. Karena promosi dapat menarik perhatian konsumen untuk melakukan keputusan pembelian suatu produk. Nah, untuk promosi sendiri dalam dunia pemasaran adalah suatu aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh seseorang ataupun perusahaan kepada masyarakat luas. Tujuannya apa sih? Nah, tujuannya ini adalah untuk memperkenalkan merek, produk, atau perusahaan kepada masyarakat, sekaligus dapat mempengaruhi mereka juga nih untuk menggunakan atau membeli produk atau jasa tersebut. Nah, untuk tujuan promosi sendiri, yang pertama ada menaikkan penjualan. Untuk menaikkan penjualan. Nah, strategi ini berkonsentrasi pada merangsang permintaan primer walaupun sebagian menstabilkan penjualan. Yang kedua ada menstabilkan penjualan. Tujuan promosi adalah stabilitas penjualan. Nah, jadi perusahaan ini biasanya mempromosikan konten penjualan selama periode penurunan penjualan dan memotivasi tenaga penjualan dengan menawarkan hadiah-hadiah. Lalu yang ketiga ada menonjolkan nilai produk. Untuk menonjolkan nilai produk ini dengan kita menjelaskan manfaat-manfaat kepemilikan dari produk yang kurang dikenal pembeli. Lalu yang keempat ada mengingatkan. Nah, mengingatkan ini adalah kita mengingatkan calon konsumen bahwa produk yang bersangkutan dibutuhkan dalam waktu dekat. Promosi kan ini sebagai pengingat ya. Mengingatkan calon konsumen akan tempat-tempat yang menjual produk perusahaan. Nah, promosi juga membantu konsumen untuk tetap mengingat produk tersebut dan menjaga juga agar ingatan pertama pembeli jatuh pada produk perusahaan tersebut. Lalu yang kelima ada membedakan sebuah produk. Membedakan sebuah produk ini adalah tujuannya dengan produk atau jasa pesaing. Jadi dengan promosi ini, perusahaan akan melatih konsumen untuk bisa membedakan sebuah produk. Pemasar biasanya berupaya meraih tempat di dalam benak konsumen ini dengan dilakukannya mengkomunikasikan perbedaan-perbedaan signifikan mengenai atribut, harga, kualitas, atau manfaat dari produk atau jasa konsumen itu sendiri. Yang keenam ada menginformasikan. Kita menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk baru. Tujuannya adalah untuk meliputi informasi cara pemakaian yang baru dari suatu produk, perubahan harga, jasa yang disediakan, meluruskan kesan yang keliru, dan mengurangi ketakutan atau kekhawatiran konsumen. Tujuannya juga dapat membangun citra sebuah produk atau perusahaan. Lalu yang ketujuh ada membujuk. Membujuk ini biasanya kita membantu pembentukan pilihan merek, mengalihkan pilihan ke merek tertentu, mengubah persepsi dan mendorong calon konsumen untuk membeli produk tersebut. Lalu selanjutnya ada contoh promosi. Contoh promosi sendiri, yang pertama ada diskon harga. Untuk diskon harga sendiri biasanya ini maksudnya ya seperti pemotongan harga sebuah produk ya. Ini juga merupakan sebuah bagian dari promosi. Kan banyak tuh, pasti nggak setiap sih, pasti kita sering nemuin maupun swalayan itu pasti ada diskon harga. Lalu yang kedua ada kupon. Kupon ini dianggap sebagai push promotional strategi. Karena disebabinnya karena kupon ini dapat meningkatin penjualan sebuah produk dan ngebuat konsumen ramai melakukan transaksi pembelian sebuah produk.
Lalu yang ketiga ada lotre. Lotre ini salah satunya contoh promosi yang dapat ngebuat konsumen lebih aktif untuk melakukan pembelian. Karena kan lotre ini merupakan salah satu jenis promosi yang nawarin sebuah hadiah dan ngarusin konsumen untuk melakukan pembelian agar bisa mendapatkan hadiah tersebut. Lalu yang keempat ada hadiah. Nah, kalau lotre ini kan contoh promosi yang menjanjikan hadiah pada konsumen dengan syarat melakukan suatu hal kan. Nah, kalau contoh promosi yang paling efektif adalah dengan langsungnya memberikan hadiah kepada konsumen ketika telah melakukan pembelian beberapa produk. Yang kelima ada kontes. Yang kelima sebenarnya ada voucher. Voucher ini biasanya sebagai produsen memberikan voucher, contohnya voucher belanja ya. Dengan voucher tersebut kan konsumen akan mendapatkan potongan harga atau diskon lainnya. Ada kontes. Kontes ini sebagian produsen juga ngelakuin kontes atau perlombaan nih. Banyak sebenarnya kayak di Instagram orang melakukan kayak kontes itu untuk naikin itu juga sih, untuk naikin Instagram mereka. Kayak saya pernah menemuin kayak kontes siapa paling banyak nge-like gitu-gitu. Terus yang ketujuh ada kartu loyalitas. Kartu loyalitas ini adalah kartu member. Jadi kartu tersebut ini menunjukkan bahwa konsumen tersebut merupakan seorang pembeli yang loyal. Biasanya kan kita sering temuin nih di supermarket. Ya, untuk kartu loyalitas ini akan mendapatkan potongan harga yang menarik. Lalu ada cara promosi. Yang pertama, ada manfaatkan platform media sosial. Maksud dari manfaatkan platform media sosial, kita bisa ngepost konten menarik di media sosial contohnya. Terus bisa memakai Facebook dan Instagram Ads. Nah, Facebook dan Instagram Ads ini merupakan juga nih dua dari media sosial dengan pengguna terbesar. Lalu yang kedua ada penawaran spesial. Untuk penawaran spesial mungkin bisa menggunakan voucher promosi. Lalu yang ketiga ada event offline maupun online. Bisa kita mengadakan giveaway. Lalu yang keempat ada menjalin kerjasama atau kolaborasi. Menjalin kerjasama atau kolaborasi contohnya seperti cara promosi produk. Biasanya sering kita ketemukan yaitu memakai jasa influencer atau endorsement public figure. Lalu ada content collaboration. Lalu ada yang kelima ada personalisasi layanan. Untuk personalisasi layanan ini biasanya memaksimalkan WA marketing, menawarkan preview atau demo produk. Ya, seperti memaksimalkan WA marketing biasanya kita sering temukan juga. Lalu yang keenam ada mengumpulkan basis data konsumen. Biasanya kita melakukan email marketing. Yang ketujuh ada meningkatkan SERP. Lalu selanjutnya ada e-payment. Untuk e-payment sendiri adalah mekanisme pembayaran yang menggunakan media elektronik. Langsung materi dan pengertiannya. Untuk e-payment adalah mekanisme pembayaran yang menggunakan media elektronik yang tidak melibatkan uang tunai. Nah, ini juga bisa dapat kita definisikan sebagai proses pembayaran paperless. Tentu, semua ini hanya dimungkinkan dengan adanya internet. Biasanya tanpa internet, e-payment tidak mungkin dapat dilakukan. Lalu mengikuti definisi tersebut, kita bisa menyebut beberapa contoh pembayaran digital. Yang paling tradisionalnya tentu saja dengan kartu yang dikeluarkan bank, baik kartu debit maupun kartu kredit. Selain itu juga yang termasuk e-payment adalah pembayaran dengan uang elektronik yang lebih banyak disediakan oleh pemain swasta, perusahaan teknologi finansial, fintech. Lalu ada manfaat e-payment. Yang pertama adalah menjangkau lebih banyak konsumen. Faktanya kan sebagian banyak konsumen yang berbelanja secara online. Karena hal ini juga dibuktikan nih dengan pesatnya jumlah transaksi elektronik. Lalu yang kedua ada menjual lebih banyak, menjual banyak barang contohnya. Penjualan yang meningkatkan berarti keuntungan lebih besar juga. Lalu yang ketiga ada meningkatkan loyalitas konsumen. E-payment ini adalah salah satu cara untuk mempertahankan dan meningkatkan loyalitas konsumen. Tentunya sebagai pebisnis kita ingin memiliki basis konsumen yang loyal dong. Dalam arti terus kembali untuk membeli produk.
Nah, terkadang konsumen yang loyal juga kan cenderung akan mempromosikan barang atau jasa kita nih ke lingkarannya. Jadi itu juga salah satu sebuah strategi yang dikenal dengan word of mouth marketing. Lalu yang keempat ada lebih aman. Lalu yang kelima ada meningkatkan produktivitas. Jadi biasanya bagi pebisnis ini menyediakan layanan e-payment pada dasarnya adalah sedang mengotomatiskan proses pembayaran. Jadi tiap otomatisasi berarti adalah efisiensi waktu dan tenaga, sehingga dapat digunakan juga untuk hal lain. Jadi menghemat lah. Lalu yang keenam ada efisiensi waktu. Yang ketujuh ada fleksibilitas. Sistem e-payment ini juga ngebuat kita bisa bertransaksi ya tanpa mengenal batas waktu. Bisa dilakukan kapan saja, tidak terkecuali hari libur. Bahkan kita melakukannya di mana saja. Yang ke-8 ada jaminan keamanan transaksi. Nah, ini juga nih yang menjadi alasan utama mengapa baik pemilik bisnis maupun customer lebih memilih menggunakan e-payment, jaminan keamanan transaksinya. Sistem pembayarannya seperti ini kan biasanya kita biasanya menggunakan sistem pendeteksi fraud, sehingga tidak akan terjadi pencurian atau penipuan. Lalu ada jenis dan layanan e-payment. Yang pertama ada payment card atau kartu elektronik. Nah, payment card ini adalah pembayaran suatu transaksi dengan menggunakan kartu elektronik. Ada banyak macam kartu elektronik yang sebenarnya sudah akrab kan dengan masyarakat, seperti credit card dan debit card. Kita juga masih memakai. Yang kedua ada e-wallet dan dompet elektronik. E-wallet atau disebut juga dompet elektronik ini adalah salah satu jenis payment tanpa menggunakan uang tunai ya. Fungsinya juga sama seperti dompet fisik yang kita bawa. E-wallet juga dapat menyimpan uang dalam bentuk elektronik. Yang ketiga ada smart card. Untuk smart card sendiri, kartu ini tuh disebut sebagai kartu pintar. Karena apa? Karena dia memiliki microprocessor yang bisa juga disebut chip. Lalu yang kelima ada e-cash. E-cash ini adalah uang elektronik yang memanfaatkan teknologi aplikasi dari smartphone. Dengan cara kita mendownload aplikasi e-cash, terus kemudian kita ngisi nih beberapa data dan telah terdaftar juga deh jadi sebagai pemegang e-cash nantinya. Lalu yang keenam ada e-check. E-check adalah suatu cek yang dikeluarkan dalam bentuk dan dengan tanda tangan elektronik. E-check juga dapat digunakan untuk ngelakuin pembayaran dan dapat ditukarkan pada pihak bank untuk mencairin uang nih biasanya, sesuai dengan tertera pada e-check tersebut. Lalu ada kelebihan e-payment sendiri. Yang pertama adalah transaksi cepat dan nyaman. Lalu yang kedua ada mengurangi biaya transaksi. Jadi meskipun nggak ada biaya tambahan untuk melakukan pembayaran tunai, perjalanan ke toko biasanya membutuhkan kan biaya, belum lagi ketika kita ngebawa barang-barang berat, terus belum capek lah. Dalam jangka panjang ini pembayaran elektronik dapat menghemat biaya transaksi juga, baik perorangan maupun pebisnis. Lalu yang ketiga ada ragam pilihan. Ragam pilihan ini maksudnya jadi sistem pembayaran elektronik ini mempunyai lembaga keuangan pebisnis, bisnis dan pemerintah untuk menawarkan berbagai opsi pembayaran kepada pelanggan juga. Sistem ini kan meliputi juga nih mesin teller otomatis, kartu debit, kartu kredit, mobile banking, dan pembayaran tagihan melalui handphone dan lainnya. Nah, ini juga kan memberikan solusi terbaik bagi pelanggan yang sibuk ya. Lalu ada pembayaran aman. Bagi pemilik toko atau offline maupun online, e-payment ini bisa menjadikan langkah aman untuk transaksi karena kita nggak harus membawa uang tunai, jadi nggak beresiko juga mengalami perampokan, salah hitung atau lainnya. Lalu ada banyak promo. Ini jadi salah satu bentuk pembayaran elektronik ini. Dompet elektronik ini menyajikan banyak promo yang buat kita tergiur kan biasanya untuk melakukan pembayaran, melakukan banyak transaksi keuangan dengan aplikasinya. Bahkan yang diberikan bisa mencapai 60% biasanya. Untuk pembelian barang dengan dompet elektronik, tidak hanya pembelian suatu barang saja, melainkan pembelian produk digital dan lainnya. Untuk kekurangan e-payment sendiri, ada cybercrime yang pertama.
Meskipun nih langkah-langkah ketatnya seperti enskripsi tersedia untuk membuat pembayaran elektronik aman dan terlindungi, tapi masih rentan juga terhadap peretasan penipu, misalnya menggunakan serangan phishing untuk mengelabui pengguna agar memberikan rincian login e-wallet mereka. Kemudian penipu itu mengakses informasi pribadi kita nih dan keuangannya. Banyak kita ketemuin juga ya, sering. Lalu yang kedua ada efektivitas tergantung dengan jenis bisnis dan wilayah. Karena penyebaran internet Indonesia masih belum menjangkau rata dari Sabang sampai Merauke, jadi ngebuat pengguna e-payment yang mengalami kendala karena wilayah yang belum terjangkau internet atau yang sudah terjangkau internet tapi masih terbatas kecepatannya, tentu tidak mempunyai e-payment. Lalu ada yang ketiga, tidak semua kalangan telah menggunakan e-payment. Meskipun tinggal di area yang terjangkau internet cepat nih, tapi banyak juga nih kita sering temui masyarakat yang belum menggunakan e-payment karena belum ada sosialisasi yang menyeluruh. Jadi sebagian besar masih masyarakat tuh masih menggunakan pembayaran tunai dibandingkan e-payment. Lalu yang keempat ada mahalnya teknologi Indonesia. Karena teknologi di Indonesia ini masih terbatas, jadi sehingga harganya mahal dan pajaknya pun masih dibanderol mahal. Teknologi yang dimaksud ini adalah teknologi secara keseluruhan seperti server, biaya developer, dan sebagainya. Yang kelima ada ketergantungan terhadap smartphone. Memang ya terkadang mudah semua transaksi keuangan bisa dilakukan hanya menggunakan handphone saja. Tetapi jika handphone hilang nih, memungkinkan kan kita sulit mengurus kembali. Karena kan kita harus mengurus nomor telepon terlebih dahulu, baru kemudian kita bisa menggunakan untuk proses e-payment tersebut. Lalu ada munculnya perilaku konsumtif. Jadi kenyamanan transaksi menggunakan e-payment seperti dompet elektronik ini menjadikan sebagian dari kita terlena karena kemudahannya, membuat tergiur untuk membeli ini dan itu. Belum lagi kan munculnya banyak promo dari merchant dan yang bekerja sama dengan pihak dompet elektronik. Ya tentu membuat kita semakin tergiur untuk bertransaksi. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.